Inalum, perusahaan pelopor produksi aluminium di Asia Tenggara dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air dari Sungai Asahan, merupakan sebuah monumen persahabatan dan kerjasama ekonomi antara dua negara, Indonesia dan Jepang. Inalum memegang peranan penting dalam pasar aluminium global dengan produksi aluminium sebesar 250.000 ton per tahun. Aluminium adalah suatu jenis logam yang istimewa, ringan, kuat, tahan karat dengan daya hantar yang tinggi, elastis, dan dapat didaur ulang. Aluminium sebagian besar digunakan untuk konstruksi, alat transportasi seperti mobil, kereta api dan pesawat terbang, alat-alat elektronik, serta peralatan rumah tangga. Selama 4 dekade beroperasi, Inalum selalu memegang teguh visi dan misi yang telah ditetapkan oleh para pendirinya, menciptakan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Mendukung pabrik aluminium yang berkelanjutan dan menguntungkan melalui pengoperasian pembangkit listrik secara efektif dan efisien. Mendukung pengembangan ekonomi regional dan nasional, serta memberikan masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Sebuah warisan untuk diturunkan ke generasi berikutnya yang telah dibangun dengan usaha tak mengenal lelah, kesabaran, dan penghargaan terhadap alam dan manusia. Produksi aluminium membutuhkan listrik dalam jumlah besar. Untuk memenuhi hal tersebut, Inalum memulai suatu mega proyek untuk memanfaatkan kemampuan pembangkit listrik tenaga air dari Sungai Asahan di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau kawah terbesar di dunia dengan luas 1.100 km persegi dengan kedalaman 450 meter. Dengan panjang 150 km, Sungai Asahan mengalir ke dataran rendah dan perkebunan melalui lembah dalam Bukit Barisan menuju Selat Malaka. Sejarah dari kerjasama penting antara Indonesia dan Jepang ini dimulai pada tanggal 7 Juli 1975 pada saat penandatanganan Perjanjian Induk di Tokyo. 6 bulan kemudian, yaitu tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium didirikan di Jakarta. Persiapan untuk mega proyek pun dimulai. Peralatan dan bahan-bahan didatangkan dari Jepang. Setelah penelitian dan perencanaan yang melelahkan selama 3 tahun, di bulan Juni 1978, suatu upacara tradisional peletakan batu pertama diselenggarakan di Kuala Tanjung dan Paritohan. Setahun kemudian, air Sungai Asahan dialirkan ke saluran pengalih. Pembangunan di Bendungan Sigura-gura berlanjut cepat dengan memasang sejumlah besar beton pada bekas penggalian formasi batuan. Terowongan sepanjang 2 km digali menembus batuan keras pegunungan untuk menghubungkan akses road dengan pembangkit listrik bawah tanah. Sementara itu, pabrik peleburan dan sebuah kota percontohan untuk mengakomodasi para karyawan perusahaan sedang dibangun di Kuala Tanjung. Area seluas 200 hektar dialokasikan untuk membangun pabrik peleburan aluminium pertama di Asia Tenggara. Untuk memfasilitasi impor bahan-bahan mentah dan ekspor produk Inalum, sebuah pelabuhan dengan 3 dermaga pun dibangun. Di tahun 1980, lebih dari 100 karyawan Indonesia dikirim ke Jepang untuk pelatihan teknis. Di bulan Januari 1982, pabrik peleburan diresmikan dan beberapa bulan kemudian tumpukan pertama ingot aluminium dicetak dan dikirim ke Jepang dari pelabuhan Inalum. Pembangkit listrik tenaga air terdiri dari 3 megastruktur. Bendungan pengatur Siruar,
bendungan pemasok, dan pembangkit Sigura-gura, dan bendungan pemasok dan pembangkit tangga. Bendungan pengatur terletak di Siruar, 15 km di hilir Danau Toba. Bendungan ini berguna untuk mengatur aliran air dari danau agar konstan dan stabil. Bendungan pemasok Siruar merupakan bendungan yang terbuat dari jenis beton gravitasi sepanjang 71 meter dan tinggi 39 meter, serta mampu menahan volume air sebanyak 27.400 meter kubik. Pengoperasian bendungan tersebut selalu dimonitor dan dipelihara oleh operatornya. Terletak 9 km menuju hilir dari bendungan pengatur, bendungan pemasok Sigura-gura berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air dan mengontrol pasokan air ke pembangkit. Bendungan pemasok Sigura-gura terbuat dari jenis beton gravitasi setinggi 46 meter dan panjang 173 meter dengan volume air sebanyak 18.000 meter kubik. 15 menit dari bendungan pemasok Sigura-gura terletak jalan masuk ke terowongan yang menghubungkan akses road dan pembangkit Sigura-gura. Pembangkit Sigura-gura terletak di Paritohan, merupakan pembangkit listrik bawah tanah pertama di Indonesia dan berada 200 meter di dalam perut bumi. Pembangkit Sigura-gura dilengkapi dengan 4 set generator dan total kapasitas puncak adalah 242 MW. Sebuah ruangan terkomputerisasi lengkap memonitor segala faktor yang dapat mempengaruhi pembangkitan listrik. Mengingat operasi bergantung pada kondisi alam, Inalum selalu melakukan pengerukan dasar Sungai Asahan untuk melancarkan aliran air dan selalu memonitor tingkat permukaan air Danau Toba. Bendungan pemasok tangga terletak 4 km menuju hilir dari pembangkit Sigura-gura. Merupakan bendungan berbentuk busur pertama di Indonesia dan berfungsi sebagai bendungan tambahan untuk menghasilkan listrik tenaga air. Bendungan tangga memiliki panjang 125 meter dan tinggi 82 meter dengan volume air sebanyak 53.000 meter kubik. Bendungan tangga mengontrol pasokan air ke pembangkit tangga. Pembangkit tangga memiliki 4 set generator dengan total kapasitas puncak sebesar 271 MW. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit dialirkan pertama kali ke gardu pengatur arus, kemudian dipasok ke pabrik peleburan melalui jalur transmisi. Jalur transmisi terdiri dari 271 tiang dengan 2 sistem sirkuit untuk mendistribusikan tenaga listrik secara aman dan terbentang sepanjang 120 km melalui pegunungan, perkebunan, dan tanah terbuka melewati Toba Samosir, Simalungun, dan Asahan. Tenaga listrik tersebut diterima di gardu listrik pabrik peleburan, di mana sebuah panel identik terkomputerisasi menampilkan semua data listrik yang dipasok ke pabrik peleburan. Pabrik peleburan aluminium terdiri dari 3 pabrik pengolahan utama. Pabrik karbon, pabrik reduksi, pabrik casting. Produksi aluminium didasarkan pada metode Hall Herold, di mana alumina dan karbon diproses secara elektrolisis untuk menghasilkan aluminium cair. Pasokan bahan-bahan mentah, alumina, kokas, dan hard pitch dibongkar di pelabuhan Inalum dan diangkut menuju silo melalui ban berjalan. Di pabrik karbon, kokas dan hard pitch dicampur dan dibentuk menjadi blok anoda yang kemudian diangkut ke baking plant. Blok anoda yang disebut dengan green block tersebut dipanggang dalam tungku-tungku dengan suhu 1250 derajat Celcius selama 30 hari.
Suhu tungku-tungku tersebut dan parameter penting lainnya terus dimonitor di ruang kontrol tungku. Setelah proses pemanggangan, blok anoda dibawa ke loading plant, di mana blok tersebut dipasangi sebatang logam yang berfungsi sebagai elektroda di dalam tungku reduksi. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam proses reduksi, blok anoda tersebut disemprot dengan aluminium cair. Rakitan anoda tersebut kemudian dibawa ke pabrik reduksi, di mana proses elektrolisis dilakukan. Pabrik reduksi terdiri dari 3 jalur pot yang dilengkapi dengan 510 pot reduksi, beroperasi pada suhu 960 Celcius, dengan rata-rata ampere sekitar 190 kA. Masing-masing pot memproduksi sekitar 1,3 ton aluminium cair per hari. Selama proses elektrolisis, blok anoda tersebut habis terpakai dan harus diganti dengan yang baru. Alumina dan cryolite dimasukkan ke dalam pot reduksi dan proses elektrolisis pun dimulai. Aluminium cair kemudian diambil dengan kettle penghisap, lalu dibawa ke pabrik casting. Kettle penghisap tersebut kemudian melepaskan aluminium cair ke dalam dapur penyimpan. Terdapat 10 dapur penyimpan dengan total kapasitas 300 ton. Aluminium cair dimasukkan ke dalam mesin-mesin pencetak untuk membentuk produk Inalum, yaitu ingot aluminium primer seberat 22,7 kg. Pabrik ini dilengkapi dengan 7 mesin pencetak dengan total kapasitas 84 ton ingot aluminium per jam. Ingot-ingot aluminium tersebut kemudian dibundel dan siap untuk dikapalkan. Jumlah produksi telah mencapai 250.000 ton per tahun, melebihi desain awal yaitu 225.000 ton. Sampel-sampel aluminium diuji di laboratorium Inalum, di mana diadakan penilaian kemurnian aluminium dengan grade 99,7%, 99,9%, dan 99,92%. Pelabuhan Inalum terdiri dari 3 dermaga yang terbentang 2,5 km dari pantai dan dihubungkan dengan sebuah jembatan. Pada bulan April 1984, salah satu dermaga tersebut dialihkan ke pemerintah Indonesia untuk kepentingan umum. Dermaga Inalum memiliki kapasitas bongkar alumina sebesar 5.000 metrik ton per hari dan kapasitas memuat ingot aluminium sebesar 2.000 metrik ton per hari. Sebagian dari produksi Inalum diekspor ke Jepang dan sebagian dikonsumsi untuk industri domestik. Inalum memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan lingkungan. Pabrik peleburan dilengkapi dengan sistem pembersihan gas yang terdiri dari 27 unit dry scrubbing untuk mengolah gas-gas yang dihasilkan. Gas-gas yang diproduksi selama proses elektrolisis di pot reduksi diarahkan melalui suatu sistem saluran menuju sistem pembersihan gas untuk diolah dan dibersihkan. Untuk pengolahan gas emisi, alumina disemprotkan ke aliran gas. Hampir semua polutan bereaksi dengan alumina, meresap, kemudian dikembalikan ke pot peleburan, sementara gas-gas bersih dilepas ke atmosfer.
Perusahaan memonitor emisi di pabrik peleburan dan lingkungan sekitar. Air, udara, tanah dan tumbuh-tumbuhan dimonitor secara rutin dan data-datanya dievaluasi di laboratorium lingkungan Inalum. Laboratorium ini menggunakan peralatan dan teknologi canggih untuk mengikuti perkembangan teknologi. Perusahaan juga mengimplementasikan konsep 3R, yaitu Reduction, Recovery, Recycling. Inalum merupakan perusahaan peleburan aluminium pertama di dunia yang menerima penghargaan Certificate of Emission Reduction dari United Nations Convention tentang Perubahan Iklim pada tanggal 1 Maret 2013. Inalum telah mendapatkan ISO 901 Certification, ISO 14001 Certification, Proper dari Kementerian Lingkungan, serta sertifikat akreditasi laboratorium. Beragam bagian dari mesin-mesin dipelihara secara rutin di bengkel dan dijaga dalam kondisi baik. Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi kesuksesan suatu operasi. Perusahaan memperkerjakan sekitar 1.900 karyawan dengan beragam latar belakang pendidikan. Para karyawan tersebut bekerja di kantor pusat Jakarta, kantor perwakilan Medan, kantor pabrik peleburan Kuala Tanjung, dan pembangkit listrik di Paritohan. Inalum telah mengadakan berbagai program pendidikan